Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog di Kabar Petang. Kita menuju ke anggota Kompolnas, ada Yusuf Warsim. Pak Yusuf, Anda melihatnya seperti apa? Karena masih banyak catatan yang dapat kita lihat, seperti misalnya perubahan 3 DPO, kemudian menjadi 1 DPO yaitu Peggy atau Peron yang saat ini sudah ditangkap. Kemudian di situ ada Peggy yang setelah konferensi pers menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian kuasa hukum dari Rivaldi, misalnya kita ambil contoh Mbak Cindy Sembiring juga menyatakan bahwa kliennya itu tidak seharusnya menjadi terpidana. Ini masih ada beberapa catatan. Kompolnas melihatnya seperti apa? Ya, Kompolnas tetap memposisikan sebagai pengawas. Jadi dalam perkembangan ada klaim-klaim pengakuan, kita anggap itu sebagai keluhan, termasuk keluhan dari para terpidana itu. Menjadi catatan kami, tetap kami akan memintakan klarifikasi dan mudah-mudahan minggu depan kami sudah di Polda. Yang kedua, dalam kasus ini, sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan, kita tetap berpedoman pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Fakta-fakta sudah diuji di dalam persidangan dan sudah ada putusan, bahkan putusannya diuji secara bertingkat, ada banding dan kasasi. Adapun dalam perkembangan ada DPO, kami sudah pernah menyampaikan berarti itu kasusnya belum tuntas berdasarkan keterangan masih adanya pelaku yang pada saat ini ada Peggy Peron, Peggy alias Peron. Nah, Peggy sendiri punya hak untuk tidak mengakui, itu punya hak. Pasti yang bersangkutan punya alibi. Dalam penyidikan alibinya kan harus diuji. Nah, benar nggak alibinya itu? Kalau alibinya tidak berada di tempat, apakah benar tidak berada di tempat pada tanggal 27 Agustus itu sebetulnya menjadi materi penyidikan oleh penyidik. Nah, kami sendiri tetap mendorong bahwa pembuktian di dalam kasus ini sekali lagi bagaimanapun tetap pasti berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang telah diuji. Hanya dengan tertangkapnya Peggy ini kan menjadi pengembangan dan penguat. Apakah akan ada novum baru ya kita belum tahu. Apakah ada novum tentu diserahkan kepada penyidik. Yang selanjutnya dalam hal ini kami setelah pernah menyampaikan, kami mendorong agar benar-benar kuat di dalam pembuktian scientific crime investigation, agar tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan semata. Karena keterangan tersangka itu sendiri dalam KUHP merupakan keterangan paling akhir selain daripada pembuktian-pembuktian dari alat bukti lainnya yang paling utama. Ya, Pak Yusuf, mungkin kita fokus dulu ke perubahan DPO-nya ya. Tadi kan yang awal disampaikan 3 DPO, kemudian diubah menjadi 1 DPO berdasarkan perkembangan penyidikan. Kalau penyidikan secara umum itu hal yang wajar nggak sih, Pak Yusuf? Ya sebenarnya kan kalau kita mendengarkan dari pihak para kuasa hukum mewakili para terpidana itu malah meragukan ada 3 tersangka lainnya gitu. Karena memang kan sebelumnya mereka itu berubah-ubah ya. Nah sekarang penyidik apakah ini benar-benar sudah didasarkan pada pemeriksaan yang betul-betul mendalam dan kuat, didukung juga oleh scientific crime investigation. Misalnya kan ada medsos, apakah medsosnya itu sudah ditelusuri untuk membuktikan Peggy tidak punya hubungan dengan yang diduga pelaku lain, kecuali memang betul-betul dia terakhir daripada tersangka, atau yang dinyatakan 2 DPO sebelum 3 DPO dan 2-nya itu apakah menjadi saksi. Tentu ini kita mudah-mudahan ini memang betul-betul didasarkan kepada pemeriksaan yang mendalam. Hanya tentu kami sekali lagi perlu tetap memberikan penguatan terkait dengan 2 nama lainnya. Apakah perlu dikonfirmasi ke yang namanya ada Linda, yang ada namanya Dedek dan EF, tapi sepenuhnya tentu itu menjadi kewenangan penyidik. Hanya kami tetap mendorong hal ini tidak didasarkan pada pengakuan-pengakuan mereka, perlu bukti-bukti scientific crime investigation untuk membuktikan tidak ada pelaku lain selain daripada yang dimaksud terakhir Peggy ini. Pak Yusuf, pertanyaan saya belum terjawab. Artinya dalam proses penyidikan secara umum untuk perubahan jumlah DPO itu wajar? Biasa terjadi atau seperti apa? Singkat sebelum ke narasumber yang lain. Ini tetap menjadi catatan kami, karena kami kan fungsinya sebagai pengawas, tentu kami akan memintakan klarifikasi bagaimana prosesnya untuk bisa memberikan kesimpulan bahwa Peggy yang terakhir tidak ada DPO lain dalam perkembangan hari ini. Baik, kita menuju ke Prof. Adrianus.
ketika kita melihat bahwa ada statement dari Peggy yang menyatakan dirinya tidak bersalah, kemudian orang tuanya yang juga sangat yakin dia tidak bersalah, bahkan kuasa hukumnya juga ingin mengajukan pra-peradilan. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Jadi begini ya, kita salah satu ya. Baik. Jadi setelah soal DPO ini dikatakan selesai, Ya. soal 3-1 itu terserah kepolisian lah, sesuai dengan fakta material yang kepolisian punya. Maka lalu kemudian kita masuk pada yang kedua, yakni soal bagaimana adanya indikasi abuse, torture, salah tangkap dan seterusnya yang juga diangkat oleh media. Setelah mendengar apa kata PH dan juga apa kata dari tersangka yang sudah dari terpidana dan sudah menyelesaikan pidananya, Ya. gitu ya. Nah, selama ini kan kesannya kan semua itu dimunculkan sekalian ya. Padahal kalau sekalian lalu menjadi bingung tuh. Nah, dengan adanya sekarang soal DPO sudah selesai, maka memang sudah waktunya untuk kemudian kita mulai kembali ke awal tentang esensi daripada kasus itu sendiri. Maka kalau kemudian dalam hal ini pihak Polda juga sudah mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya salah tangkap, tidak ada yang namanya salah tahan, ya itu saya kira bagian dari upaya untuk mengklarifikasi itu, dan itu menjadi hak kepolisian. Namun juga pada titik ini, khususnya pada Peggy, itu juga menjadi hak yang bersangkutan untuk mengatakan bahwa saya bukan pelakunya. Ya. KUHP memang memberikan kesempatan untuk itu, terkait dengan penahanan, pentersangkaan, dan juga mungkin juga penyitaan bagi yang bersangkutan, itu KUHP memberikan ruang untuk itu. Maka kali saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Arianto bahwa dalam masa sekarang hingga nanti pada masa pemeriksaan pra-peradilan, demikian juga pada fase pemeriksaan di pengadilan nanti, itu tentu kita bicara mengenai kuat-kuatan bukti itu ya, dari segi kepolisian dan juga dari segi si Peggy ini. Nah, masalahnya adalah bahwa tetap dalam hal ini betapapun ada alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian dan juga oleh Peggy, maka jangan lupa bahwa ada faktor waktu yang tentu dalam hal ini sudah bisa meredusir, mendistorsi sama sekali akurasi, kelengkapan, kecukupan dari alat bukti yang ada, mengingat adanya tadi ya, karena ada faktor lupa, faktor hilang, faktor aus dan seterusnya. Begitu. Baik, Prof. Ardian sedikit untuk pra-peradilan sendiri seperti apa, Pak? Ya tadi kita lihat lagi pada konteks alasan-alasan yang menjadikan pra-peradilan itu menjadi sah ya. Alasan penangkapan, alasan penahanan, alasan penyitaan gitu. Nah, apakah lalu kemudian majelis pra-peradilan menerima itu dan kemudian lalu melihat bahwa ada yang ketidakbenaran terkait dengan itu saya kira kembali pada pemeriksaan di pra-peradilan. Jangan lupa bahwa di pra-peradilan itu belum masuk kepada substansi kan. Nah, untuk itu maka dalam hal ini Peggy dan PH-nya harus siap-siap dalam rangka untuk melengkapi diri ya, memperkuat diri tentang apa yang dianggapnya sebagai yang tidak dilakukannya. Jangan juga lupa bahwa kalau kita asumsikan ya, Peggy nanti misalnya menang misalnya nih di dalam peradilan gitu. Maka lalu kemudian tentu dalam hal ini kepolisian harus menyediakan alat bukti baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam hal ini kepada yang bersangkut, kepada semua tersangka yang sudah menjadi terpidana, benar bahwa memang ada salah menghukum, maka lalu kemudian jangan lupa bahwa kita memiliki semacam kekurangan dalam rangka proses peracara terkait dengan bagaimana misalnya memulai satu proses peradilan di mana tidak ada novum, tapi yang ada adalah indikasi bahwa ada kesalahan dalam rangka mulai dari pemeriksaan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan 8 tahun yang lalu. Kita dalam hal ini tidak memiliki atau belum memiliki satu kelengkapan beracara dalam hal ini. Sehingga paling nggak bagi kami sebagai pengamat ini juga menjadi suatu momentum ya untuk memikirkan mengenai kalau memang kita ada satu indikasi seperti ini, bagaimana proses beracaranya. Demikian. Oke, baik. Ini kan yang ramai diperbincangkan sebetulnya soal perubahan DPO ya. Kita fokus ke sana mungkin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kondisi seperti apa sih di dalam proses penyidikan yang memungkinkan ada perubahan untuk DPO yang awalnya 3 menjadi 1? Itu kondisi yang seperti apa biasanya di lapangan? Itu kondisi itu biasa terjadi, Bu. Yang namanya DPO itu adalah temuan daripada penyidikan, kemudian akan ditindaklanjuti. Nah, kemarin itu kan indikasinya kan 3 orang ini dinyatakan terlibat. Nah, polisi pasti akan mengejar ke situ. Tapi sekarang kemudian setelah ada perkembangan penyidikan, ditangkap 1 orang itu, kemudian ada pencabutan daripada kesaksian itu, maka kemudian polisi ternyata yang terjadi adalah bukan 3-3-nya, tetapi 1. Itu bisa saja berubah, Bu, itu. Jadi nggak usah dipertanyakan itu, karena penyidikan itu nggak sekaligus
langsung ketemu semua buktinya lengkap, itu enggak, tahap demi tahap. Dan itu selalu berubah-ubah. Kemungkinan bisa ada tersangka baru ada nggak aja. Kalau ada bukti-bukti baru atau petunjuk yang lain yang bisa dikembangkan. Jadi intinya begitu, Bu. Jadi, Baik. boleh saya menyampaikan pesan ya? Boleh, ini silakan. sebelum habis waktunya nih. Tolong ya ini pada polisi ya, karena ini kasus ini pasti akan diperdebatkan, maka polisi sebagai presisi harus prediksi ya Pak. Pasti akan diperdebatkan, maka polisi saya minta kerja super hati-hati. Supervisi betul-betul dilakukan benar-benar, dan scientific crime investigation diterapkan. Untuk perbedaan pengakuan yang saling itu yang berbeda, gunakan lie detector. Walaupun lie detector dianggap itu nggak valid, tapi pakai itu supaya orang yakin bahwa kita ini serius gitu. Dan kemudian responsible ya, polisi itu bertanggung jawab untuk mengklarifikasi kasus ini. Dan yang berikutnya adalah transparansi. Katakan saja apa yang dikerjakan, apa hasilnya kepada masyarakat. Jangan nunggu nanti di pengadilan. Saya kira itu udah kuno itu ya. Katakan aja apa yang terjadi sekarang kepada masyarakat sehingga tidak simpang siur dan tidak perang media sekarang. Yang terakhir berkeadilan. Artinya kepada penyidikan satu orang ini yaitu tolong kumpulkan bukti-bukti yang memberatkan dia, alibi yang memberatkan dia bahwa itu terlibat, plus adil juga keterangan-keterangan yang meringankan dia. Itu semua dirangkum, jangan dipilih-pilih gitu loh. Dengan demikian maka rakyat akan percaya pada polisi bahwa memang ini kerjanya benar-benar. Saya kira ini harus dikerjakan ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengoreksi yang dulu-dulu itu apakah salah apa tidak. Itu sudah bukan ranah polisi lagi untuk mengoreksi. Itu kepada pengadilan. Hanya sekarang ini tolong lebih fokus, supervisi yang betul-betul, Mabes Polri juga kerahkan scientific crime investigation-nya di back-up-kan ke sana, sehingga semua dimanfaatkan dan kemudian publik akan percaya bahwa ini polisi tidak kejar tayang memaksakan bahwa ini harus jadi tersangka. Tidak. Harus berkeadilan. Semua bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan diramu bersama-sama, jadikan berkas, kirim ke kejaksaan, dibahas apakah ini patut dituntut apa tidak. Kalau tidak ya dihentikan, kalau patut ya dikirimkan ke pengadilan. Saya kira itu masalah ini ya, sehingga mudah clear menurut saya. Ya. Terima kasih. Pak Arianto, nanti kita sedikit bertanya lagi, tapi usai jeda pariwara berikut ini kami masih memiliki sejumlah pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Tetaplah di Kabar Petang.